Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tindakan kolaborasi pada penanganan pasien dengan masalah kesehatan jiwa. Judul pertemuan kita pada hari ini adalah farmakologi pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kita dapat melaksanakan tindakan kolaborasi pemberian obat pada pasien gangguan jiwa. Ya, sekali lagi di sini saya menggarisbawahi bahwa ini adalah tindakan kolaborasi kita dengan dokter. Nah, pada masalah kesehatan jiwa, obat-obatan ini memegang peranan yang penting ya. Mungkin nanti bisa dilihat kembali pada matriks intervensi untuk setiap diagnosis, obat ini memegang peranan penting ya. Nah, jadi seringkali bahwa obat-obatan ini masuk menjadi walaupun tindakannya bersifat kolaborasi, tetapi menjadi tindakan yang pertama dilakukan. Biasanya pasien masuk ke UGD, ke rumah sakit, di UGD itu sudah diberikan obat. Nah, kemudian di maintenance juga sampai dengan di ruangan, dipindah ke ruangan akut, pindah ke ruangan maintenance, ini juga obat ini tetap dipertahankan. Baik, sekarang kita sebelum melakukan tindakannya, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis obat yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa ya. Secara garis besar atau pengelompokan besar, obat-obatan yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa ini ada kelompok ansiolitik, antipsikotik, antidepresan, antimanik, kelompok obat stimulan, dan antikonvulsan. Ya, ini untuk fungsi umumnya seperti misalkan antibiotik itu untuk membunuh mikroba atau bakteri. Nah, ansiolitik fungsinya adalah mengurangi kecemasan. Antipsikotik ini untuk mengarahkan perilaku. Dari kata psikotik ini gangguan jiwa berat ya. Jadi obat antipsikotik ini untuk mengatasi gejala pada gangguan jiwa berat untuk mengarahkan perilaku. Kemudian kelompok obat antidepresan ini untuk mengurangi depresi. Kemudian antimanik ini untuk penyetabil mood atau kita kenal juga dengan mood stabilizer ya istilahnya. Kemudian kelompok obat stimulan menstimulasi ini meningkatkan kerja otak dan kelompok obat antikonvulsan untuk mencegah kebingungan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelompok ansiolitik. Nah, ansiolitik ini kelompok obat-obatan yang termasuk ke dalamnya adalah benzodiazepin. Ini yang banyak digunakan ya, yang saya paparkan di sini tidak harus dihafal satu persatu, nanti juga dengan ketika praktek menemukan bisa mencari sumber informasi, kemudian juga nanti ini seiring dengan pengalaman kerja ini akan terpapar dan akan hafal ya. Ansiolitik contohnya jenis-jenis yang biasa digunakan di rumah sakit itu diazepam, alprazolam, ini sering ya digunakan diazepam, alprazolam, kemudian lorazepam, ini sering digunakan. Fungsinya untuk menurunkan kecemasan. Nah, jadi perlu dipahami bahwa kecemasan itu kan ada beberapa tingkatan, dan kecemasan juga merupakan alarm normal pada tubuh kita. Jadi pada tingkatan ansietas atau kecemasan ringan, ini kita tidak membutuhkan obat. Ansietas ringan, ansietas sedang, ini tidak membutuhkan obat. Jadi jangan merasa misalkan, wah saya cemas nih, kemudian langsung merasa membutuhkan obat. Tidak ya. Karena juga cemas, ada cemas yang fisiologis dan memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun ketika itu sudah menjadi kondisi gangguan kecemasan, ada manifestasi atau gejala mengganggu aktivitas harian, ADL, nah ini maka bisa jadi memang membutuhkan obat-obatan ansiolitik ini. Cara kerjanya adalah dengan mempengaruhi kerja GABA. Ini neurotransmitter GABA ya, yang mengatur kecemasan. Kemudian ini juga berperan neurotransmitter ini dalam mengatur tidur dan terjaga pada individu.
baik digunakan sebagai penanganan ansietas berat. Nah, saya sampaikan tadi bahwa ansietas ringan, ansietas sedang ini tidak recommended untuk diberikan obat ya. Dan dalam jangka waktu pendek, kurang dari 6 minggu. Ya. Penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan. Diabsorpsi baik oleh saluran digestif, waktu paruh atau dia efektifnya setelah diminum 20 sampai dengan 100 jam. Nah, jadi tidak seperti obat misalkan sakit perut atau asam lambung meningkat, kemudian kita minum antacid, kemudian efeknya langsung dirasakan asam lambungnya menurun. Nah, kelompok obat ansiolitik ini waktu paruhnya ini 20 sampai dengan 100 jam. Oke, kemudian selanjutnya adalah kelompok obat antipsikotik. Nah, ini bisa dikatakan adalah obat yang utamanya ya untuk mengatasi pasien-pasien dengan masalah kesehatan gangguan jiwa berat. Fungsi untuk mengontrol gejala skizofrenia, ini gangguan jiwa berat yang paling sering ditemukan, dan membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kan mengarahkan perilaku, sehingga kalau perilakunya terarah, diharapkan pasien itu dapat paling tidak atau secara minimal dapat memenuhi kebutuhan activity daily living-nya. Nah, jenisnya ada 2 kelompok, jadi ada yang tipikal dan atipikal. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu yang tipikal atau disebutnya sebagai generasi 1. Jadi pertama kali ditemukan adalah kelompok-kelompok obat yang tipikal terlebih dahulu ya. Contohnya ada penotiazin, ini juga sering digunakan, butyropenon, kemudian thioxatins, kemudian dipenyl butylperipidins, ini agak jarang ya. Yang sering penotiazin, kemudian butyropenon, thioxantin. Ini adalah yang pertama kali ditemukan. Nah, efeknya bagus dalam arti efek yang diharapkannya untuk mengarahkan perilaku tadi. Akan tetapi juga efek sampingnya juga cukup besar, di mana dapat menimbulkan extrapiramidal syndrome ya, atau kita kenal dengan singkatan EPS, extrapiramidal syndrome. Jadi gejala seperti kaku, kemudian rahangnya kaku, sehingga salivanya hipersalivasi, kemudian tidak bisa mengontrol, kemudian tremor ya. Nah, oleh karena itu maka banyak penelitian yang mengembangkan kelompok obat yang efektifnya sama, tetapi efek sampingnya diminimalkan. Nah, ditemukanlah kelompok obat antipsikotik yang atipikal atau generasi 2, di mana efek sampingnya ini lebih ringan. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan yang sering digunakan adalah penotiazin. Oke, ini juga obat-obatannya banyak ya, banyak jenis-jenisnya. Kemudian efek yang diharapkan, ini sedasi kuat, sedasi ringan, sedasi lemah. Oke, ini tadi saya sampaikan bahwa kelompok obat generasi 1 itu dapat menimbulkan efek samping berupa extrapiramidal syndrome. Oke. Kemudian antipsikotik yang butyropenon, ini efek sampingnya lebih rendah daripada yang penotiazin tadi, dan efek sedasinya ringan, EPS-nya juga ada ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan, haloperidol. Biasanya pada pasien-pasien halusinasi, ya ini banyak digunakan haloperidol. Digunakan pada psikotik akut untuk mengembalikan perilaku normal. Jadi kalau biasanya pasien-pasien yang baru mengalami gejala psikotik, pertama kali biasanya diberikan kelompok obat yang ini ya, haloperidol ini. Kemudian selanjutnya antipsikotik thioxantins. Nah, jenisnya flupentixol. Dan ini biasanya diberikan untuk pasien-pasien ini untuk yang menarik diri atau gejala negatif. Ini untuk yang gejala positif ya ada juga. Zuclopentixol. Oke, ya. Ini jarang digunakan ya, karena memang efek sampingnya juga ini cukup besar, jadi dapat menyebabkan masalah pada kardiovaskuler. Ya.
Kemudian ada antipsikotik yang atipikal yang saya jelaskan tadi, bahwa ini efeknya, keefektifannya sama, tetapi efek sampingnya minimal. Nah, ini jenis-jenis yang sering digunakan ya. Clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, amisulpride ini sering digunakan. Efeknya jangka pendek dan efek samping ringan. Sehingga karena ini memiliki efek jangka pendek, sementara yang tadi itu efeknya jangka panjang, yang tipikal, ini maka sering dikombinasikan antara antipsikotik yang tipikal dan atipikal. Jadi untuk mengatasi gejala-gejala dalam waktu yang cepat dan juga di maintenance untuk jangka yang panjangnya pakai yang tipikal. Baik, itu tadi yang kelompok antipsikotik. Kemudian selanjutnya adalah antidepresan. Dari namanya kan depresan, depresi ya. Jadi ini untuk mengatasi, diberikan pasien-pasien yang depresi. Memengaruhi kerja neurotransmitter serotonin dan noradrenalin. Ini jenis-jenisnya. Yang pertama antidepresan trisiklik. Oke, ini banyak ya jenisnya. Yang sering digunakan adalah amitriptilin. Ini sering digunakan. Efek samping, nah nanti saya bahas di implementasi kolaborasi ini ya, bahwa efek samping ini harus disampaikan kepada pasien. Fungsinya buat apa? Agar pasien itu tidak merasa putus asa. Jadi minum obat itu malah bukan membuat saya merasa sembuh, karena tadi efeknya itu tidak seperti antacid diminum langsung asam lambungnya menurun. Tapi efeknya kan tadi waktu paruhnya juga lama. Nah, kemudian ada efek samping. Jadi pasien itu biasanya merasa, loh saya dengan minum obat kok malah menjadi gak enak ya. Mulutnya kering, kemudian kok agak pandangannya kabur, diplopia, retensi urin, atau bisa jadi juga konstipasi karena antimuskarinik efek ini. Jadi kalau antimuskarinik efek ini menyebabkan aktifnya saraf-saraf parasimpatis, sehingga si usus itu juga usus besar tidak kontraksi dengan normal, sehingga menyebabkan konstipasi, hiponatremi, dan bisa jadi kardiak aritmia. Kemudian antidepresan yang SSRI, ya ini agak jarang sih saya temukan digunakan ya. Kemudian SNRI, cara kerjanya hampir sama tadi dengan SSRI, efek sampingnya lebih rendah. Kemudian waktu pertemuan tentang neurobiologi itu dibahas bagaimana proses terjadinya transfer pesan elektrokimia di sinaps ya. Nah, jadi kerjanya kalau dosis rendah ini menghambat reuptake serotonin, kalau dosis tinggi menghambat reuptake serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Jadi lebih banyak ya yang dihambatnya kalau dosisnya tinggi. Oke. Nah, selanjutnya adalah antidepresan yang atipikal. Ini tidak menghambat reuptake neurotransmitter, tetapi memodifikasi fungsi reseptor serotonin dan noradrenalin. Nah, kan jadi ada neurotransmitter, itu kan membawa pesan elektrokimia ya, yang disampaikan dari presinaps sel yang pertama ke posinaps ke presinaps yang selanjutnya itu, kan diterima oleh reseptor di presinaps sel kedua itu. Nah, kerjanya antidepresan atipikal ini adalah memodifikasi si reseptor neurotransmitternya itu. Kerjanya lebih cepat daripada trisiklik dan efek sampingnya lebih rendah ya. Atipikal jelas ini generasi 2. Kemudian antidepresan monoamin inhibitor, memblok enzim monoamin oksidase sehingga mengaktifasi neurotransmitter setelah selesai bekerja, sehingga tidak memproduksi ulang untuk diekskresikan dan memengaruhi sinaps lagi. Nah, jadi kan kerjanya itu juga harus sesuai dengan perintah, artinya kalau sudah menyampaikan pesan elektrokimia itu harus sudah berhenti, jangan terus-terusan seperti itu. Jangan terus-terusan tanpa perintah, sehingga harus diinaktivasi. Nah, ini kerjanya antidepresan monoamin inhibitor. Pengobatan awal depresi.
tapi memiliki efek samping postural hipotensi. Jadi ketika merubah posisi dari tidur ke duduk, duduk ke berdiri, ini menyebabkan hipotensi, ya, pusing. Mulut kering bisa jadi insomnia, sakit kepala, kelemahan pada otot, gangguan gastrointestinal, dan sulit miksi. Selanjutnya antimanik. Jadi gangguan jiwa itu ada yang namanya fase manik. Manik itu berlebihan, seperti perasaan bahagia yang berlebihan, sangat bersemangat berlebihan, ya. Sehingga bisa dilihat dari cara berpakaian, cara berbicara, itu semuanya berlebihan. Itu adalah periode manik. Nah, obatnya adalah antimanik. Atau dikenal juga sebagai mood stabilizer, karena mood itu seperti perasaan kita misalkan lagi malas, lagi sedih, nah ini moodnya sedang tidak bagus. Tapi ada saatnya mood kita itu sebaliknya, begitu bergairah, begitu senang, begitu menggebu, berapi-api. Nah, antimanik ini fungsinya adalah untuk menyetabilkan dua kutub mood tadi. Karena pada pasien gangguan jiwa ada juga yang masalahnya pada gangguan mood. Oke. Contohnya pada pasien yang bipolar, ya. Nah, ini digunakan mood stabilizer untuk pasien ini ya, depresi bipolar. Jadi bipolar itu ada dua kutub. Bisa sangat merasa sedih, lemah, kemudian setelah itu beranjak menjadi fase yang sebaliknya. Jadi seperti dua kutub yang berlawanan dan dimiliki. Kalau kita kan cenderung relatif stabil ya moodnya. Ini yang sering digunakan lithium karbonat, karbamazepin, defacort sering. Efek sampingnya gangguan endokrin, tremor, ataksia, mual, pusing. Oke. Ya, itu mood stabilizer. Kemudian antikonvulsan. Digunakan pada pasien epilepsi ini ya. Oke. Ini jenis-jenisnya yang sering digunakan, penobarbital, midazolam, lorazepam, karbamazepin, ini sering digunakan. Ini efek sampingnya ya. Oke, nah sekarang setelah kita tahu jenis obat-obatannya, kemudian fungsinya, nah kita kan bukan yang meresepkan, tetapi setelah dokter itu meresepkan, yang akan berhadapan langsung atau bertemu langsung dengan pasien itu kan kita sebagai perawat. Nah, tugas perawat ini adalah memastikan bahwa obat ini dikonsumsi oleh pasien dengan prinsip benar minum obat. Itu yang harus kita perhatikan. Pertama, di pengkajian, kita harus mengkaji riwayat pengobatan sebelumnya, efektif atau tidak. Termasuk kalau putus obat itu apa penyebab putus obatnya. Sehingga misalkan karena tadi merasa dengan minum obat itu malah jadi banyak efek samping yang dirasakan daripada efek yang diharapkan. Kita perlu memberikan edukasi tentang hal tersebut. Atau misalkan putus obatnya karena keluarga itu tidak membawa pasien kontrol saat obat itu akan habis. Nah, maka kita perlu mengedukasi keluarganya untuk pencegahan kekambuhan terkait dengan minum obat. Kemudian kita pun perlu mengkaji gejala saat ini, sehingga kita pun bisa memberikan suggest atau saran, masukan kepada dokter yang meresepkan seperti apa sih sehari-hari gejala yang kita temukan pada pasien. Kemudian perlu dikaji juga adanya keinginan suicide atau bunuh diri. Nah, karena ini sudah dijelaskan ya sebelumnya di materi Bu Arni kalau tidak salah terkait resiko bunuh diri. Biasanya gejala ini ada pada pasien-pasien depresi atau bisa juga pada pasien bipolar. Ini harus dikaji di mana penggunaan obat-obatan ini jangan sampai yang tadinya pasien itu sudah ada ide bunuh diri, kemudian ketika diberikan obat dan itu menstimulasi mengembalikan lagi tenaga pasien, bisa jadi bunuh diri itu terjadi justru pada fase bukan saat dia depresi, tapi saat perubahan dari depresi menuju ke manik, ya, di mana energi dia kembali dan lain-lain. Nah, ini harus diperhatikan. Compare atau bandingkan gejala yang muncul dengan diagnosis medis. Ini sebagai evaluasi ya. Kita harus membandingkan. Karena kan bisa jadi juga sudah tidak relevan misalkan. Ini kita
harus mengetahui, perlu mempelajari tentang pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ya, versi yang ketiga atau PPDGJ 3. Kemudian kaji kondisi umum pasien, adakah riwayat penyakit kardiovaskuler atau riwayat penyakit lainnya, kesulitan menelan dan lain-lain, perlu kita kaji. Kemudian intervensi, jelas kita dalam merencanakan ini kita berkolaborasi dengan dokter, perencanaan regimen terapeutik sesuai evaluasi gejala dan kondisi umum. Tadi kan kita mengevaluasi gejala pada pasien seperti apa, kita sampaikan, kolaborasikan dengan dokter, termasuk kondisi umum pasien. Ya, jadi kepada pasien kita harus sampaikan 5 prinsip benar, 5 benar minum obat. Ya, ini minimalnya 5 benar minum obat. Yang pertama adalah benar orang. Ya, jadi pasien itu harus selalu kita ajarkan bagaimana caranya mengecek ini betul tidak obat punyanya dia. Jadi ada namanya punya tuan siapa, nyonya siapa, ini harus dipastikan. Kemudian obatnya betul. Nama obatnya pasien ini harus mengenal, kemudian biasanya lebih ke sifat fisik ya. Contohnya yang warna apa, bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana. Nah, ini pasien harus tahu. Kemudian benar dosisnya, berapa banyak pasien itu harus minum obat. Karena juga obat yang jenisnya sama tapi mereknya berbeda juga sediaannya bisa jadi berbeda ya. Ada yang sekian gram, ada yang sekian gram. Ini pasien harus clear menjelaskan ke pasien dan pasien pun paham berapa miligram yang harus dia minum. Kemudian benar rute, ya ini biasanya yang diberikan ke pasien kan pasien yang mengkonsumsi mandiri ini dengan diminum atau per oral. Nah, diminumnya itu harus waktunya benar sebelum makan, setelah makan, jam berapa, seperti itu. Jangan sampai obat yang harusnya diminum 2 kali sehari, kemudian pasien menggabungkannya di waktu tengah-tengah, tapi diminum 2 dosis sekaligus. Nah, ini harus clear disampaikan kepada pasien. Nah, ini perlu dijelaskan kepada pasien dan keluarga. Yang pertama, jadi jangan sampai pasien ini hanya minum obat karena ya disuruh. Oleh karena itu nanti kalau setelah pulang ini banyak sekali masalah putus obat. Karena pasien itu tidak menyadari. Memang betul bahwa pasien gangguan jiwa berat itu ada masalah pada daya tilik diri. Jadi merasa dirinya tidak sakit. Nah, di sini peran penting kita adalah menumbuhkan kesadaran dari pasien itu sendiri, meningkatkan insight atau daya tilik dirinya, bahwa dirinya ini dalam kondisi yang sakit. Tapi it's fine, walaupun sakit, tapi kan sekarang kita sedang berobat, seperti itu. Kemudian jelaskan, pentingnya apa? Tingkatkan insight-nya. Jenis obatnya, nama, warna, bentuk tadi ya ke sifat fisik biasanya. Manfaat. Oke, jelas ini manfaat harus kita jelaskan, harus kita berikan agak di-push bahwa ini manfaatnya sangat besar untuk mengurangi gejala ya. Kemudian jumlah yang harus diminum, waktu minum, ini masih tentang prinsip benar minum obat. Di sini saya berikan tanda warna merah. Bahwasannya pasien itu harus dijelaskan efek samping. Nah, kan kita itu juga harus jujur. Ada prinsip dalam prinsip etik keperawatan bahwasannya kita itu harus jujur kepada pasien, termasuk jujur dalam hal efek samping obat. Jangan sampai pasien ini frustasi karena merasa obat yang dia minum itu malah memperburuk kondisinya. Oke, efek samping obat dijelaskan, tetapi berimbang dengan bagaimana cara mengatasi efek samping tersebut. Seperti itu. Jadi jangan hanya saja, nanti mulutnya bisa jadi kering, kemudian nanti bisa jadi tangannya gemetar, gejala EPS misalkan. Tapi kita juga sampaikan. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir, karena efek samping tersebut kita atasi dengan menggunakan obat ini anti EPS. Kemudian mulut keringnya kita atasi dengan banyak minum air putih, seperti itu. Kemudian kita juga harus menjelaskan tentang pemantau minum obat. Ini fungsi keluarga atau support sosial support yang dimiliki oleh pasien. Kemudian evaluasi pada tahap ini kita harus memonitor bagaimana gejala yang ditunjukkan oleh pasien setelah meminum obat. Karena bisa jadi malah
gejala efek samping nggak yang tadi yang dominan. Oke, walaupun prinsipnya pemberian psikofarmakologi pada pasien gangguan jiwa itu prinsipnya adalah start low, go slow ya. Jadi dimulai dengan dosis yang rendah, kemudian ditingkatkan perlahan sampai dengan mencapai efek yang diharapkan, kemudian di maintenance sampai gejalanya turun, kemudian di tapering off, diberhentikan secara perlahan. Kemudian kita lihat efek samping setelah minum obat dan keefektifan tadi regimen terapeutik. Karena yang 24 jam bersama pasien itu kan perawat. Sehingga kita bisa mengevaluasi secara menyeluruh dan bisa memberikan informasi itu nanti kepada kolaborasi lagi untuk evaluasi terkait regimen terapeutik dengan dokter. Ya, seperti itu untuk masalah kolaborasi pemberian obat pada pasien gangguan jiwa. Hal-hal yang masih belum dipahami atau ada yang ingin diklarifikasi, ditanyakan, kita diskusikan dalam forum tanya-jawab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.